Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Mustasyudin? Alhamdulillah baik Mas Agung. Alhamdulillah. Sekarang ini sedang di mana nih Pak Mustan? Di rumah Pak di Longikis. Di rumah. Nah, ini Bapak tadi menghubungi saya untuk melaksanakan coaching gitu Pak ya. Betul Pak. Gimana? Nah, kira-kira Pak, apa yang ingin kita bicarakan pada malam hari ini Pak? Ini Pak Agung apa namanya performa saya tentang keterampilan olahraga masih sebenarnya. Saya kan tentunya dengan selaku guru olahraga tentunya sangat ini berkaitan erat peran saya tentang keterampilan olahraga. Mungkin faktor usia kali Pak Agung ya. Ini kan saya hobi di salah satu cabur misalnya voli kemarin, kalau tenis meja kemarin voli saya kan tekunin juga, cuma mungkin faktor usia untuk lompatan tuh dan speknya menurun sekali sudah gitu. Dan saya juga merasakan tenaga juga agak kurang gitu. Oke, jadi yang saya tangkap Pak, kita mau bicara terkait performa Bapak dalam bermain voli gitu Pak ya. Iya. Kira-kira Pak, tujuan percakapan kita hari ini, kira-kira Bapak mengharapkan apa dari percakapan kita hari ini? Uh, saya ingin Pak, cara untuk meningkatkan salah satu cara untuk meningkatkan performa maupun keterampilan yang saya miliki. Kalau dulu makan masih gesit-gesitnya, kemudian sekarang kok ini banyak penurunan gitu. Yang Bapak rasakan Pak, penurunan seperti apa itu Pak yang Bapak rasakan? Ini Pak, kemampuan daya ledak melompat benar. Mungkin faktor usia barangkali Pak ya. Daya ledaknya itu berkurang kan. Saya kadang-kadang dengan timing bola itu ini kurang pas gitu Pak. Pada saat melakukan pada saat melompat gitu Pak. Jadi pengennya saya itu bagaimana meningkatkan daya ledak lagi gitu nih, supaya timing dengan lompatan itu pas gitu dengan pukulan bolanya. Okay. Jadi Bapak ingin timing ketika memukul bola itu pas gitu Pak ya, dan ada daya ledaknya. Daya ledak ini maksudnya seperti apa ya? Saya masih kurang paham Pak, daya ledak. Daya ledak itu Pak, lompatan Pak, kemampuan melompat secara maksimal gitu. Kan, supaya lebih tinggi gitu Pak ya? Supaya lebih tinggi. Kalau dulu bisa lah sedada kalau net itu kan. Kalau sekarang apa namanya menyentuh di atas kepala aja, net pita atas tuh sudah agak ngos-ngosan untuk mencapai itu gitu. Nah, memang sih faktor usia, mungkin barangkali umur gitu Pak. Nah, tadi Bapak sudah menceritakan situasi Bapak saat ini ya Pak, terkait performa Bapak bermain voli. Tadi ada yang terkait daya ledak dalam melompat, kemudian ketika timing memukul bola, begitu Pak ya. Nah, betul. Lantas Pak, seperti apa Pak idealnya performa Bapak dalam bermain voli itu berkaitan dengan lompatan dan timing bola itu idealnya seperti apa Pak yang Bapak inginkan? Iya, idealnya begini Pak, bisa melakukan lompatan yang maksimal, kemudian hasil pukulan bola itu bisa menukik itu bahasanya itu bisa nancap lah gitu pukulannya kembali tajam, gitu kan ya, tajam gitu, tajam ke bawah. Itu yang ingin bagaimana caranya untuk kedepannya supaya kembali normal gitu Pak. Jadi idealnya situasi yang Bapak inginkan itu dalam terkait performa itu Bapak pengen punya kemesan itu yang menukik tajam gitu Pak ya? Betul Pak. Dengan tinggi, lompatan tinggi dan kemesan yang menukik tajam gitu. Nah, menurut Bapak nih Pak, kira-kira situasi saat ini
performa Bapak saat ini, jika kita lihat dari level 1 sampai 10, kira-kira Bapak sekarang sedang di level berapa, Pak? Kalau diskalakan Pak ya, gerakan saya sekarang ini kalau dulu bisa mencapai 7, sekarang bisa di angka 4 atau bahkan ya itulah mungkin paling mentok 4 barangkali, kalau kelima berat gitu Pak. Kalau untuk dari dilihat dari apa namanya tuh ukuran keterampilannya gitu Pak. Nah, Bapak tadi menyampaikan level saat ini itu 4, Pak ya? Betul Pak. Nah, kira-kira Pak kalau Bapak lihat tadi kan dengan kondisi saat ini untuk mencapai level 7 ataupun bahkan 10 itu mungkin sulit Pak ya. Nah, kira-kira Betul. level yang mungkin Bapak bisa capai dalam waktu dekat ini level berapa Pak kira-kira? Bisa sih di angka 5, yang penting nanti kegiatan yang saya lakukan continue seperti latihan aktivitas fisik ya kan. Contoh misalnya untuk meningkatkan daya ledaknya itu jogging atau lompat-lompat kecil ya kan, tapi itu harus rutin saya lakukan gitu nah. Sehingga kebugaran tubuh saya terjaga ya kan. Kemudian bisa juga pola makan, karena kadang-kadang ini pola makan yang kadang Pak yang apa namanya tidak terrem, tidak terkontrol, itu sangat mempengaruhi. Kalau terlalu banyak asupan karbo yang masuk ke rasanya malah tambah lemas badan saya Pak. Nah, kemudian kadang-kadang tidur ndak seimbang, kebanyakan tidur juga mempengaruhi daya ledak saya, itu yang saya rasakan itu Pak. Nah, Bapak sudah menyampaikan tadi bahwa level yang mungkin bisa Bapak capai itu level 5 gitu Pak ya Iya. saat ini. Nah, kira-kira Pak, Bapak tadi sudah menyebutkan beberapa alternatif untuk supaya bisa capai 5 tadi. Kira-kira apa saja Pak pilihan yang lain yang bisa Bapak pilih untuk mewujudkan level 5 tadi Pak? Kira-kira seperti apa Pak konkretnya Pak? Ada sih Pak alternatif yang bisa dilakukan, mungkin bisa sangat mensupport latihannya. Misalnya jogging di trek dengan di daerah gunung-gunung gitu Pak ya, lebih tinggi, misalnya naik turun gunung, kemudian jogging dengan membawa beban berat di punggung ya kan. Nah, kemudian lompat kecil, barbel 5 kilo di punggung atau di pundak, kita lompat-lompat kecil, itu barangkali bisa membantu supaya daya ledaknya bisa maksimal Pak ya. Jadi yang penting latihannya ini Pak continue ya, kemudian waktunya juga sering kali dilakukan. Ya itu tadi, paling tidak setiap hari bisa. Konsisten gitu mungkin Pak ya? Iya konsisten, itu continue dan konsisten. Jadi Bapak tadi sebutkan bahwa pilihan-pilihan yang bisa membuat Bapak meningkat performanya dalam membangun itu seperti jogging di trek, naik dan turun begitu Pak ya. Betul Kemudian betul. jogging dengan apa tadi memakai beban gitu Pak ya di kaki. Iya. Kemudian lompat dengan barbel, dan yang paling penting yang Bapak sampaikan tadi, hal itu harus dilakukan secara kontinu dan konsisten gitu Pak ya. Betul betul betul. Kira-kira nih Pak, apa dari pilihan-pilihan yang Bapak sebutkan tadi, mana yang mungkin dapat dilakukan dalam waktu dekat Pak, yang menurut Bapak bisa dilakukan dekat? Iya, yang bisa dilakukan dalam waktu dekat, kemudian gerakannya juga sederhana dan tempatnya juga mudah, itu tadi Pak, lari dengan daerah gunung ya kan, karena memang di Tajur ini Longitis ini kebetulan trek itu tersedia, kita tidak susah mencari trek itu. Jadi setiap jalan itu tidak ada yang rata kalau daerah sini Pak, jadi memang sangat mendukung sekali untuk latihan jogging dengan trek gunung gitu kan. Ini sering sudah saya lakukan sebelumnya waktu saya pertama masuk di Tajur ini, dan sangat
apa namanya, memang waktu itu masih muda, umur 25-an sampai 30, masih terasa nyaman. Artinya di performa yang tinggi itu pernah didapatkan, mungkin kalau diskalakan itu bisa di angka 8 gitu Pak. Nah, cuma sekarang mungkin yaitu faktor aktivitas, mungkin aktivitas di pembelajaran, kemudian yang kegiatan yang lain seperti kegiatan yang sifatnya yang sekarang kan jadi bendahara gitu, gitu. Kebanyakan kurang aktivitas barangkali Pak. Jadi kebugaran tubuh ini menurun juga ya. Jadi Iya, iya. efeknya ke situ. Akibat tadi jarang latihan, akhirnya menumpuk-numpuk, akhirnya barangkali kalau di internal tubuh ini mungkin ada kolesterolnya, sehingga membantu juga apa namanya, mengganggu juga. Menurunkan, Iya, menurunkan menurunkan performa juga, Pak ya. menurunkan performa juga, mengganggu juga aktivitas fisik juga, sehingga ya itu tadi menurunkan kemampuan kebugaran fisik juga sebenarnya juga. Yang pasti metabolisme tubuh kan semakin usia ya semakin menurun. Itu yang saya rasakan itu Pak. Jadi Iya Pak. Iya Pak ya, kita melihat bahwa ternyata bertambahnya usia itu berpengaruh sekali terhadap performa kita gitu Pak ya. Dan mungkin dulu belum jelas Pak. begitu terasa. Sekarang dengan bertambahnya usia tentunya banyak mungkin karena mungkin pola makan, pola istirahat dan sebagainya itu Iya. membuat kondisi tubuh kita itu tidak optimal seperti dulu gitu Pak ya. Nah, Nah, nah Bapak tadi memilih yang mungkin yang bisa dilakukan dalam waktu dekat itu jogging di trek gitu Pak ya, karena di daerah lingkungan Bapak itu mendukung gitu Pak ya situasinya Pak ya. iya benar Pak. Nah, nah kira-kira Pak kapan bisa dilakukan Pak? Mungkin lebih Sebenarnya awal. sebenarnya ini Pak, sudah mulai saya lakukan, cuma belum continue gitu kan. Setiap hari itu memang saya jogging, cuma waktunya aja. Kemarin saya coba beberapa gunung saya lewati gitu kan. Alhamdulillah hasilnya kebugaran tubuh saya beberapa hari itu ringan betul, badan terasa. Tapi kemudian aktivitas, ada lagi pekerjaan yang harus seperti buat SKP yang dituntut targetnya harus selesai. Jadi kemudian yang lain berkaitan dengan keuangan sekolah. Jadi rasanya itu apa namanya ya? Saya terus terang aja Pak, kalau enggak ada kegiatan fisik malah tambah capek rasanya. Ya, tapi kalau aktivitasnya rutin itu malah ringan badan, kemudian fit untuk bekerja sampai tanpa batas pun biasanya bisa bekerja gitu. Betul Pak ya, ketika kita melakukan aktivitas fisik, tentunya ada Iya, keluar keringat, itu membuat badan kita itu serasa lebih ringan, kata Bapak sebutnya tadi, dan mungkin merasa lebih bugar gitu Pak ya, ketika kita melakukan aktivitas fisik Pak ya. benar. Nah kemudian Pak, kira-kira nih Bapak tadi kan sebutkan bahwa saat ini sudah dilakukan jogging tracknya, tapi belum konsisten dan kontinu. Nah, Iya. menurut Bapak siapa yang bisa membantu mendukung Bapak dalam dalam melaksanakan jogging di trek tadi Pak? Kira-kira ada kan? Heeh. Ya, ada ini Pak, mitra teman latihan itu. Jadi bisa dijadikan kontrol gitu kan. Kadang-kadang saya minta coba apa namanya, awasin saya sudah berapa kali naik turun gitu ya kan. Jadi kadang-kadang saya juga apa namanya, kalau sudah fokus dengan lari, ndak apa namanya, ndak terkontrol gitu, berapa kali naik, berapa kali turun gitu. Jadi ada teman latihan memang sering partner sama-sama latihan, baik di voli maupun bulu tangkis ya, biasanya kami sama-sama latihan. Kebetulan tadi juga sudah latihan sebentar Pak, cuma berhubung ada kepentingan di luar, kalau ada pengawasan ada yang mengingatkan gitu. Kalau ada Betul yang Pak. mengingatkan kan ya, bisa dari lewat WA atau mungkin ayo bareng-bareng, biasanya kami kan ada di grup itu ya kan. Baik misalnya bulu tangkis tuh ada yang ini manggil lewat grup maupun Oke, latihan grup ya. bersama gitu. Iya. Oke Pak, jadinya yang saya tangkap ini Pak, dalam waktu dekat Bapak akan melaksanakan kegiatan jogging di trek dan untuk mendukung Hmm. agar kontinu dan konsisten
Bapak nanti akan ditemani oleh rekan Bapak gitu yang bisa saling Iya, mendukung begitu Pak ya. betul. Oke, mungkin bisa dibuat yang Bapak bilang tadi kayak dibuat grup gitu supaya bisa saling mengingatkan begitu Pak ya. Iya, betul, betul, betul. Nah, mungkin itu Pak yang eh, obrolan kita hari ini. Menurut Bapak apa yang sudah kita dapatkan dari obrolan kita hari ini? Yang kita dapatkan hari ini dari hasil coaching kita yang Pak Wi sampaikan bisa mencerahkan saya tentang cara meningkatkan performa saya, keterampilan bermain voli, terutama meningkatkan daya ledak tadi, kemudian eh, dengan latihan di trek bergunung-gunung tadi, jalan gunung di medan gunung, ya kan. Jadi dengan adanya latihan itu bisa mungkin meningkatkan kebugaran tubuh saya dan meningkatkan keterampilan skill keterampilan teknik bola voli tersebut, Pak. Jadi Nah, itu saya nggak harapan sabar saya. uh, mencerahkan begitu Pak ya perbincangan kita hari ini ya. Iya, Nah, saya nggak iya, sabar Pak uh, ketika nanti Bapak udah memulai aktivitas jogging di trek dan ditemani dengan rekan, saya pengen tahu bagaimana perkembangan fisik Bapak terutama dalam menunjang bermain voli. Mungkin kita bisa ngobrol seminggu atau 2 minggu ke depan Pak, untuk saya pengen tahu sekali nih progres dari performa Bapak. Insya Allah Pak Gung, insya Allah saya siapkan waktu. Saya juga perlu orang seperti sampean meng-coaching saya supaya tahu progresnya dari sirkuit latihan saya itu sampai di mana levelnya. Siapa tahu bisa mencapai di angka level 7 misalnya. Itu sudah bersyukur saya, ya. Karena memang target saya apa namanya untuk sekarang berolahraga, ya. Karena dengan olahraga tidak ada yang mengalahkan sudah kesehatan dibandingkan dengan biarpun banyak dari segi finansial, tapi kalau badan tubuh nggak sehat ya kan sia-sia juga, tidak akan terasa nikmatnya dunia ini, ya kan. Ya, betul Pak. Saya sepakat dengan Bapak. Kesehatan itu sangat penting. Ya, Pak. Mm-mm. Mungkin itu Pak perbincangan kita hari ini karena mungkin waktu kita juga sudah habis. Saya tahu Bapak ini ada kegiatan selanjutnya. Mungkin kita akhiri. Mungkin Pak Musliudin. Betul Pak, tapi kira-kira ini Bapak hobinya di olahraga apa gitu, bisa Kalau saya berolahraga Pak juga. tenis meja juga Oh, suka Pak. Voli juga suka. iya, Catur iya, suka. Semua olahraga Pak saya suka Pak. iya, iya. Oh, bisa ini nanti berarti kalau tenis meja bisa cari keringat berarti. Mm-mm. Siapa tahu Bisa Pak. sampai di Nanti Pak. Waro Bisa ya saya sambil datang ke sambil Longikis Pak. oh iya ya, kebetulan ada meja Pak di Longkis kalau ini mau Alhamdulillah bermain. Pak. Siap Pak. Hmm. Ya, Terima Pak kasih Pak. Mutasiudin, sehat-sehat terus Pak Mutasiudin. Ketemu lagi kita 2 minggu ke depan. Iya, terima kasih Pak Agung. Amin. Sama-sama Semoga Pak Mutasiudin. Terima kasih atas waktunya. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mutasiudin. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak. Baik Pak. Iya, Alhamdulillah baik Pak. Cuman masih ada yang pengen saya obrolin dengan Bapak. iya. Apa namanya? Kedengarannya hujannya sangat deras Pak Agung di situ ya. Iya Pak, deras sekali nih Pak. Jadi mulai jam 7.30 hujan di sini deras sekali Pak. Bahkan mungkin Bapak kurang jelas mendengar suara saya ini Pak. Iya, mudah-mudahan walaupun hujannya deras, Pak Agung tetap semangat Pak Agung ya di proses coaching kita ini. Ya, Ya Pak, saya selalu semangat. iya. Oke Pak Agung, dari eh, obrolan kita malam hari ini apa kira-kira yang ingin disampaikan Pak Agung? Jadi begini Pak, saya itu eh, ada masalah gitu Pak ya. Dan ini saya pengen ceritakan ke Bapak dengan harapan mendapat solusi dari masalah saya. Ini terkait Pak. Kayaknya saya ini kecanduan main HP Pak.
Jadi saya itu bangun tidur pengen lihat HP gitu Pak ya. Kemudian nanti lagi santai ngobrol pengen lihat HP. Bahkan gara-gara saya lihat HP ini Pak, pekerjaan-pekerjaan saya biasanya terganggu Pak. Tidak selesai-selesai karena saya itu dikit-dikit lihat HP, dikit-dikit lihat HP begitu Pak. Nah, jadi saya pengen Pak, eh, apa ya, gimana cara saya untuk mengontrol keinginan bermain HP itu Pak, membuka HP gitu Pak. Karena kalau udah buka HP itu Pak nggak terasa itu waktu habis gitu Pak. Jadinya itu Pak kelemahan saya. Iya, apa namanya, Pak Agung ini memang anak kekinian masih ya. Dari kebanyakan orang-orang sebenarnya itu apa namanya, hampir sama penyakitnya Pak Agung, bukan hanya Pak Agung, saya juga Iya gitu. Pak. Nah, iya, ibaratkan itu istri kedua tuh HP itu. Sedikit Iya Pak. bangun lihat HP, ya, sedikit-sedikit lihat HP. Karena memang ya kalau dipandang secara positif ini memang HP sebagai apa namanya media informasi yang kita perlukan. Tinggal kita mesti melihat dari sisinya saja lagi kan. Kalau dari perspektif positif sangat positif, barangkali sangat membantu aktivitas kita. Tapi kalau kita mau menggunakan negatif, besar juga peluangnya ke negatif gitu ya kan. Betul Dari Pak. saya tangkap itu situasinya ah, seperti apa nih Pak Agung main HP maksudnya apa namanya kecanduan HP-nya itu situasinya seperti apa gitu. Jadi Pak, eh, yang seperti tadi saya sampaikan Pak, saya itu dikit-dikit main HP. Kayak misalnya saya lagi mengerjakan tugas, tapi pikiran saya itu pengen buka HP. Ketika saya buka, itu udah sejam, mungkin waktu itu cepat sekali gitu Pak berlalu. Nggak tahu udah 30 menit begitu kan Pak. Nggak tahu udah 1 jam. Nah jadinya saya merasa, setelah itu saya merasa rugi gitu Pak, rugi. Aduh kenapa tadi megang HP gitu, kenapa tadi buka ini. Karena kalau medsos itu Pak, nggak terasa bagus-bagus semua yang dibuka begitu Pak. Jadinya itu yang saya rasakan Pak. Betul Pak, terus terang aja Iya Pak. seperti yang sampai masalahkan itu juga terjadi sama saya sebenarnya. Contoh misalnya pekerjaan nih numpuk, tapi begitu lihat HP tuh begitu lihat reel malah larut juga gitu ya. Iya. Betul Pak. Jadi Betul Pak. situasinya seperti apa nih Pak Gung yang tadi sampaikan itu? Maksud saya gini Pak Gung, apa namanya yang sampean lakukan tuh melihat HP itu apa aja gitu kontennya gitu nah Oke. yang bisa. Yang paling sering saya lihat itu Pak, YouTube, YouTube itu Pak, YouTube dan biasanya Facebook Pak. Jadinya Mm-mm. YouTube itu ada berita-berita baru, apalagi sekarang dalam pilpres itu kan Pak. Kemudian apa itu menarik gitu. Saya buka-buka, Iya. saya lihat, kok Mm-mm. tambah semangat lagi. Jadi nggak Mm-mm. lama 20 menit sudah baru sadar. Habis itu menyesal Pak, karena pekerjaan belum selesai. Nah begitu Pak, Facebook juga kadang-kadang lihat video-video lucu. Nah itu kan terus selalu Iya. ada yang bagus Pak. Nah, Jadinya susah gitu nah untuk berhenti nah, gitu nah. Itu yang Pak memang kelemahan saya. iya iya. Memang kadang-kadang kalau kita bekerja Pak Agung ya, misalnya kerja target gitu ya, tentu jenuh juga gitu ya. Betul. Kita saya rasakan juga pengen juga begitu lihat selingan-selingan gitu, baik YouTube, kemudian di Facebook, ya kan ada berita-berita terhangat, apalagi senang dengan nuansa politik yang sekarang, akhirnya larut gitu. Mm-mm. Mungkin ini Pak Agung ya, mungkin Ya Pak. bisa kira-kira apa namanya itu mengalihkan kembali fokus untuk bekerja kembali gitu. Apa kira-kira usaha Pak Agung gitu supaya bisa fokus kembali ke pekerjaan semula gitu nah. Nah itu Pak yang saya pikirkan itu, yang itu permasalahan saya itu Pak, mencari cara apa kira-kira yang bisa saya lakukan itu Pak, karena eh, Mm-mm.
jujur yang Bapak sampaikan tadi, ketika kita kerja itu kita butuh hiburan gitu Pak. Mm-mm. Jadinya itu yang saya pikirkan Pak, agak kesulitan Pak untuk mengalihkan dari HP itu Pak. Iya, betul Pak. Jadi apa namanya, memang yang Bapak sampaikan itu saya rasakan juga Pak, betul-betul itu kalau sudah. Tapi mungkin ini Pak, dari awal mungkin kita bisa ini ya, buat komitmen dengan diri kita sendiri gitu kan, sehingga nanti ada pembatasan gitu pada saat kita melihat. Masih ada suara Pak, tergabung suaranya. Gangguan teknis kayaknya Pak Agung ya, Iya. di maluknya aja. Jadi itu Pak, jadi itu Pak Agung, mungkin awal mungkin kita niatkan buat komitmen mungkin dengan diri kita gitu. Boleh sih kita melihat apa namanya tuh reel atau konten lihat Facebook atau YouTube untuk mengecas kembali gitu. Nah, supaya kita apa namanya, karena dengan pekerjaan yang kita kerjakan tuh kadang-kadang jenuh juga, pengen juga ibaratkan hiburan perasaan ya kan, dengan melihat informasi tadi itu jadi terces kembali apa namanya itu semangat kita Pak Agung ya. Jadi itu mungkin motivasi intrinsik barangkali kita kembali fokus dengan tujuan target pekerjaan kita tadi itu. Mungkin ada dari Pak Agung, kita berbagi aja gitu. Kalau saya karena mengalami juga yang pengalaman Pak Agung yang sampaikan itu Pak Agung. Gitu. Mungkin Pak ya, saya mungkin salah satu caranya Pak, boleh ngelihat HP tapi kasih timer gitu Pak, kasih waktu, komitmen ditulis di kertas gitu, mungkin di catatan maksimal main HP 5 menit gitu setiap kali melihat HP gitu. Jadinya ketika udah 5 menit itu langsung kembali ke pekerjaan saya lagi. Mungkin itu sih Pak yang saya kepikiran untuk jadi ya saya tangkap itu kecanduan gitu. Ya, komitmen diri Pak Agung ya. Artinya sebelum melakukan apa kegiatan itu kita buat dulu planningnya gitu ya. Jadi ada batasan-batasan. Jadi begitu kita melihat reel tuh, lihat kembali, wah sudah batas waktunya gitu. Jadi mungkin bisa kembali tersadar, kita kembali ke pekerjaan awal gitu Pak Agung ya. Itu yang saya tangkap. Pak, itu Pak. Yang saya bayangkan seperti itu Pak. Kira-kira kapan nih Pak Agung ini bisa dilaksanakan menitnya seperti itu gitu ya? Mungkin karena saya Pak ya, HP ini nggak bisa lepas dari kita, bahkan ketika HP mati nggak ada baterai itu kita udah kalang kabut gitu kan. Jadi mungkin Pak setelah coaching ini Pak, setelah percakapan kita kali ini, saya akan mencoba menggunakan manajemen tadi, teknik tadi, 5 menit misalnya setiap melihat HP sudah, kalau ibu sedang bekerja, kalau sudah langsung kembali fokus ke pekerjaannya begitu Pak. Kira-kira selain itu menulis misalnya untuk mengingatkan tuh Pak Agung, kira-kira ada nggak kira-kira hal opsi lain misalnya dalam bentuk suara barangkali untuk mengingatkan gitu. Nah ya kuncinya di situ supaya kita waktunya sudah ini waktu kembali ke target semula gitu. Kira-kira ada enggak kira-kira dalam bentuk suara atau bunyi gitu nah, atau alarm gitu ya. Kira-kira. Mungkin kalau pakai alarm agak repot Pak ya, men-setting ketika kita melihat kemudian udah waktunya, agak repot Pak kalau pakai alarm. Dan kemudian mungkin ketika menggunakan catatan itu mungkin menurut saya yang paling bisa saya lakukan Pak, paling mudah gitu Pak. Karena kalau menggunakan suara agak repot saya Pak. Enggak. Jadi itu ya. Jadi opsi utamanya sudah fix ya, memakai catatan Pak Agung ya. Dan betul Pak. Mau dilaksanakan setelah selesai coaching ini bisa dilaksanakan Pak Agung ya. Kira-kira ada enggak yang bisa membantu supaya kegiatan mencatat waktu Pak Agung ini bisa terkontrol gitu? Mungkin Pak kalau sedang di rumah Pak, mungkin bisa saya minta tolong istri saya Pak ya,
mengingatkan, karena kadang-kadang istri saya ini juga ketika saya sedang mengerjakan tugas, kemudian dia hanya melihat saya sedang main HP, itu biasanya istri saya itu mengingatkan saya Pak, gitu, mengingatkan Hmm. saya, ayo jangan main HP terus. Nah kalau di rumah itu mungkin gitu, tapi ketika di tempat kerja, nah itu mungkin Pak saya eh, kadang-kadang, karena teman-teman saya kadang-kadang main HP juga, jadinya kalau untuk mengingatkan saya itu kayaknya agak sulitan Pak. Iya. Mungkin kalau di tempat teman kerja ya mungkin saya dengan catatan sendiri tadi itu Pak, catatan sendiri, komitmen diri sendiri untuk Hmm. menepati komitmen saya untuk main HP maksimal 5 menit ketika sedang Oke. bekerja gitu, mungkin Oke. begitu Pak. Oke. Jadi saya tangkap itu sudah ada cara sudah untuk membatasi supaya tidak kecanduan HP Pak Agung ya, dengan tadi Iya, Pak. mencatat supaya bisa kembali ke target pekerjaan utama gitu. Oke Pak Agung, kira-kira dari percakapan kita harapan apa Pak Agung yang bisa dapatkan malam hari ini gitu? Dari percakapan tadi Pak, saya akhirnya berpikir berpikir tentang solusi mengatasi kecanduan saya main HP Pak. Meskipun mungkin ini nanti entah efektif atau tidak, tapi setidaknya saya punya cara Pak, punya cara untuk supaya tidak kebablasan main HP gitu Pak. Hmm. Jadi sudah dapatkan cara ya supaya tidak Betul Pak, kebablasan main HP ya. betul Pak. Saya juga ini punya apa namanya sudah dari coaching ini sudah saya juga dapat ilmu baru nih dari Pak Agung ini ya kan. Kira-kira kapan nih saya ingin tahu progresnya supaya tahu gitu Pak Agung sudah melaksanakan ini dan sudah diterapkan gitu. Seminggu atau Mungkin Pak, seminggu ke depan Pak kita bisa ngobrol lagi tentang efektif atau tidaknya cara yang saya pilih ini Pak. Mungkin seminggu ke depan bisa kita ngobrol lagi Pak. Oke, baik Pak Agung, sangat menarik sekali obrolan kita pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi minggu depan ya Pak Agung Amin. ya. Ya Pak, Oke, siapa? oke, oke Pak Agung, cukup sekian obrolan kita. Saya ucap terima Siap. kasih. Iya Pak, sama-sama Pak atas Assalamualaikum. waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.